Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita dikejutkan dengan berita yang sangat luar biasa, menyedihkan sekali di mana warga perumahan Pondok Gede Permai kaget sekali karena di pagi hari sekitar jam 6 itu menemukan ada 7 jenazah remaja pria atau sebagian juga warga mengatakan ada yang sudah cukup dewasa. Ini kejadiannya pada hari Minggu 22 September 2024. Dan ini sekarang sudah mulai muncul beberapa spekulasi dari warga, apakah ketujuh remaja ini dan juga sebagian pria dewasa adalah bagian dari sebuah kelompok atau geng, karena beberapa keterangan warga, misalnya ada keterangan dari ketua RW, Tugi Min, yang mengatakan bahwa pada saat warga menemukan pertama kali itu adalah sekitar setengah 6 pagi, karena warga memang sebagian menjadikan tempat kali tersebut adalah untuk memancing. Pertama yang ditemukan cuma satu, kemudian langsung menelpon petugas terkait. Pada saat dicari lagi, nggak jauh dari lokasi penemuan pertama, itu ditemukan yang lain lagi sampai totalnya adalah 7. Tetapi sampai saat ini, dari pihak kepolisian, Kapolres Metro Bekasi Kombes Deni Hamdani pun mengatakan terus melakukan pencarian dengan kerjasama dengan tim SAR karena dikhawatirkan masih ada lagi mungkin korban lain yang masih belum ditemukan. Lantas kalau dari beberapa keterangan warga sekitar dan juga pihak terkait, apakah ini korban kejahatan ataukah ada unsur yang lainnya? Ada keterangan dari beberapa warga, termasuk juga dari Martono, warga di sini mengatakan memang di sini itu sering dijadikan kayak, ya boleh dibilang adalah tempat nongkrong bagi sebagian kelompok yang suka melakukan aksi tawuran. Martono mengatakan bahwa di hari Sabtu malam Minggu atau jam 3 dini hari tadi, itu warga melihat bahwa sebagian warga juga ngebantu kepolisian, dikatakan di situ bahwa mereka sering mengadakan kayak patroli untuk mencegah terjadinya tawuran. Dan diduga 7 orang tersebut adalah bagian dari para pemuda yang mau melakukan tawuran tersebut. Tetapi ini menurut Kapolres Metro Bekasi harus didalami lebih lanjut keterangan tersebut, harus dicek mungkinnya dari pihak kepolisian setempat, Polsek setempat, apakah betul di hari Minggu tersebut jam 3 dini hari ada agenda melakukan patroli di wilayah tersebut. Karena nggak bisa dipungkiri adanya beberapa kejanggalan di sini yang dikatakan oleh warga kalau kali di sini ini termasuk bukan kali yang dalam, tetapi kita nggak tahu apakah mereka itu terbawa arus ke sini ataukah memang tenggelamnya di sini. Tapi kalau memang di tempat penemuan itu di TKP itu bukan kali yang dalam, teman-teman, menurut keterangan warga yang berada di sekitar TKP. Tetapi kemungkinan besar bahwa para korban tersebut terbawa arus karena memang ini termasuk di atasnya itu arus yang cukup dalam, dan takutnya yang namanya orang kan ya kalau jam 3 dini hari mungkin kondisi mereka juga tidak fit. Karena unik juga ada beberapa petunjuk di sini kayak mereka tuh kan pakaiannya seragam, bajunya, celananya hitam, bahkan yang paling spesifik sepatunya. Sepatunya itu semua sama persis. Kalau baju warnanya sama, bukan mengindikasikan kayak kelompok tertentu lah ya, karena orang juga banyak yang suka pakai baju hitam. Tetapi kalau sepatu semuanya sama, ini adalah indikasi kuat bahwa mereka ini adalah satu kelompok. Nah, tetapi sampai sekarang masih belum ditemukan apakah ini berhubungan dengan kelompok tertentu ataukah warga sekitar. Tapi kalau dari ketua RW mengatakan bahwa dari warga di sekitar sini tidak ada yang mengenali mereka, jadi dapat dipastikan menurut mereka ini bukanlah warga di lokasi TKP. Tetapi yang nggak bisa dipungkiri adalah terkait dengan saksi tawuran yang katanya ada yang bilang ini adalah mereka mau melakukan tawuran. Ini mengingatkan kita pada kasus yang ada di Sumatera Barat ya, yang kalian tahu kan, yang itu juga menjadi dugaan bahwa ada katanya salah satu pelaku yang loncat dari atas. Kok ini sepertinya kayak pattern gitu, terulang kembali. Dan dari keterangan Kapolres Metro Bekasi juga mengatakan pada saat wartawan tanya, "Pak, ini ada nggak kayak temuan luka-luka atau bahkan yang indikasi mungkin luka dan sejenisnya?" Dikatakan dari Kapolres Metro Bekasi, kami dari tim gitu melihat secara sekilas tidak ada luka-luka yang signifikan, tetapi tentunya ini harus lebih detail pada saat
dilakukan visum atau otopsi. Ini adalah bagian yang sangat krusial. Saat ini ketujuh jenazah itu sedang dilakukan proses identifikasi dan juga visum di Polres Rumah Sakit di Rumah Sakit Kramat Jati. Dan bagi keluarga yang dikatakan bahwa merasa kehilangan anggotanya, silakan bisa melapor ke kepolisian setempat karena dugaan sangat kuat ini adalah mengarah ke aksi tersebut. Tetapi jujur, di tengah era tingkat kriminal di Indonesia yang semakin meningkat, aku nggak yakin bahwa kalau memang betulan mereka melakukan aksi tersebut, kemudian tiba-tiba mereka loncat, tetapi loncatnya tersebut mungkin bukan di area yang arus dalam atau seperti apa. Ini unik ya. Kayak dulu waktu kasusnya Teng Monida, teman-teman, yang artis di Thailand yang dia ini tenggelam di Sungai Chao Phraya yang sungainya itu relatif besar tapi tidaklah terlalu ombaknya banyak. Yang menjadi teka-teki di masyarakat Thailand adalah kok bisa cuma gara-gara jatuh di sebuah sungai kok tiba-tiba langsung meninggal dunia. Ini juga sama nih, sebagai masyarakat awam kita berpikir kok 7 remaja pria ini relatif masih muda ataupun masih pemuda lah kurang lebih, karena ada beberapa keterangan perbedaan. Kalau menurut pihak kepolisian, Kombes Dhani Hamdani mengatakan bahwa mereka ini usianya kurang lebih kalau perkiraannya masih remaja, masih belasan tahun. Tapi kalau menurut ketua RW-nya, yang dia lihat itu adalah ya kurang lebih sudah usia dewasa 30-40 tahun. Mungkin identifikasi nanti akan lebih clear karena ini juga unik ya teman-teman. Karena sampai saat ini kan dari pihak kepolisian bilang mereka tidak ditemukan kayak kartu identitas. Nah ini juga unik karena kalau mereka beneran remaja, masa sih nggak bawa dompet? Ya, ada banyak possibility dan biasanya kan di dompet juga ada identitas, ada uang, tapi apakah sengaja misalnya nih ya, yang berspekulasi bahwa mereka sengaja dibegitukan, tapi dompetnya diambil dulu, kan kayaknya unik teman-teman. Kalau memang mereka tiba-tiba seperti itu, I don't know. Ada juga warga yang mengatakan, kayak Martono ini bilang bahwa ada satu nih sebenarnya yang katanya sudah dikejar oleh warga atau oleh kepolisian di malam tersebut, yang ini nggak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena pernyataan warga ini mungkin hanya sekedar ya belum bisa diklarifikasi. Tapi kalau keterangan resmi dari Kombes Dhani Hamdani ya memang masih perlu dilakukan klarifikasi sejenisnya. Tapi kejanggalan yang paling nyata kalau memang betul tidak adanya dompet identifikasi, nah ini terlalu unik sih menurut aku kalau mereka langsung begitu. Apalagi juga dengan kondisi sungai gitu. Ya mungkin ada arus dalam dan sejenisnya, tetapi apakah mereka tidak bisa berenang 7 orang tersebut? Atau seperti apa? So menurut kalian ini apakah benar seperti statement dari sebagian warga yang menduga adalah karena mereka sedang akan melakukan tawuran kemudian mereka loncat? Atau sebenarnya ada orang-orang yang sengaja membuat ini sepertinya seolah-olah mereka loncat? Karena dengan 2 kejanggalan, sungai bukan di laut yang arusnya tidak begitu dalam seharusnya, apalagi juga menurut warga ini lagi musim kemarau, airnya juga belum begitu luar biasa. Tapi tentunya kejanggalan-kejanggalan ini akan segera terkonfirmasi dengan data yang tidak bisa terbantahkan adalah data otopsi. Kita pengen lihat apakah mereka ini meninggalnya karena tenggelam atau bukan. Karena data otopsi itu ada 2 hal yang sangat krusial. Pertama adalah mengenai waktu kematian, dan yang kedua adalah mengenai penyebab kematiannya. Kalau memang betul mereka meninggalnya karena tenggelam, itu pasti nanti di paru-parunya akan ditemukan kayak air. Tapi kalau ternyata di paru-parunya tidak ada air, artinya penyebab meninggalnya bukanlah karena tenggelam. Jadi ini kita tunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Hasmara. Sampai jumpa.